Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang peserta didik baru di Mandua Nganjuk untuk tahun pelajaran tahun 2023-2024. Tentunya kalian semua sudah tahu di mana letak dari Madrasah Alia Negeri 2 Nganjuk, yaitu di Jalan Lejen Suprapto 121C Jatirejo Nganjuk. Kira-kira dari perapatan Ploso itu ke barat sekitar 500 meter nanti akan sampai di lokasi Mandua Nganjuk. Saya akan menyampaikan bagaimana sistem seleksi peserta didik baru Mandua Nganjuk. Yang pertama adalah seleksi akademik mapel. Jadi seluruh siswa yang nanti mendaftar di Mandua Nganjuk itu nanti akan diseleksi secara akademik. Mapel-mapel yang diujikan adalah yang pertama mapel IPA, mapel IPS, mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan agama. Tentunya ini semua sudah pernah didapatkan pada saat belajar di SMP atau MTS dahulu. Tujuan daripada diadakan seleksi akademik mapel adalah untuk diterima atau tidaknya kalian di Mandua Nganjuk sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Dari nilai mapel yang sudah didapatkan oleh kalian nanti akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan klasifikasi kelas ke depannya. Kemudian bagi siswa yang diterima nanti semua akan dites EQ. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di kurikulum Merdeka ini perlu diketahui bahwa kelas 10 tidak ada sistem penjurusan ya. Nah, ini untuk sistem seleksi peserta didik baru. Selanjutnya adalah untuk program kelas Mandua Nganjuk. Yang pertama adalah ada kelas SKS. Kelas SKS ini terbagi menjadi dua, yaitu pembelajar cepat 2 tahun dan pembelajar normal 3 tahun. Jadi ada SKS 2 tahun, ada SKS 3 tahun. Tentunya semuanya adalah sesuai dengan seleksinya masing-masing. Untuk program riset itu seluruh siswa nanti bisa mengikuti. Tentunya berdasarkan minat dan seleksi ya, karena ini berkaitan dengan sains, bisa juga sosial, tergantung wilayahnya masing-masing. Yang ketiga ada kelas MA Plus Keterampilan. MA Plus Keterampilan ini membuka jurusan multimedia, tata buka, tata busana, dan robotika. Kemudian ada program Hafidul Quran ya, mana nanti kelasnya adalah sesuai dengan sistem blok, sehingga mulai dari kelas 11 sampai terakhir itu nanti jika ada yang berminat atau juga sudah memiliki hafalan yang didukung dengan surat keterangan dari pondok pesantren nanti bisa mengelompok menjadi satu di dalam program Tahfidzul Quran. Selanjutnya bahwa untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini siswa kelas 10 yang disebut sebagai fase E itu menggunakan kurikulum Merdeka dengan program SKS 2 tahun dan juga program SKS 3 tahun. Semuanya dilakukan dengan sistem tatap muka. Nah, untuk yang seleksi SKS 2 tahun itu nanti akan dilakukan setelah siswa mengikuti KBM selama 3 bulan. Jadi seluruh siswa kelas 10 itu nanti bersama-sama belajar sekitar 3 bulan, nanti baru ada seleksi untuk program SKS 2 tahun. Yang tidak terseleksi maka berarti dia menjadi siswa SKS 3 tahun atau pembelajar normal. Kemudian untuk pembelajaran
yang dilaksanakan selama setahun ini nanti terbagi menjadi 2 semester ya, seperti biasa. Baik yang pembelajar cepat atau pembelajar normal ini nanti akan menjadi 2 semester. Bedanya kalau yang pembelajar cepat itu 1 semesternya 4 bulan. Kalau pembelajar normal itu 1 semesternya adalah 6 bulan. Tiap 1 semester itu nanti akan diakhiri kegiatan ujian atau evaluasi yang disebut dengan PAS dan PAT. PAS itu artinya penilaian akhir semester ganjil dan PAT-nya adalah penilaian akhir tahun semester ke-6. Kemudian pembiasaan yang ada di Mandua Nganjuk itu ada 2. Yang pertama adalah SEQUA, artinya standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah. Ini biasanya anak-anak setoran hafalan sesuai dengan program yang ditentukan dari madrasah. Kelas 10 ganjil nanti ada berapa hafalan yang harus disetorkan kepada guru pengujinya masing-masing. Ini sudah ditentukan ya, misalkan hafalan juz amma, hafalan surat-surat di dalam Al-Quran, hafalan tahlil, kemudian sholat jenazah dan seterusnya. Ini semua masuk di dalam materi pembiasaan SEQUA, standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah. Yang kedua adalah KTI, yaitu karya tulis ilmiah. Ini biasanya dilaksanakan di kelas 11 semester genap. Ini ya. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah untuk program prioritas dari Mandua Nganjuk. Yang pertama adalah pemahaman tentang studi lanjut ke PTN. Jadi mulai dari kelas 10 ini siswa harus sudah memperhitungkan, sudah menyiapkan dengan diskusi, komunikasi baik dengan teman ataupun orang tua. Sedari kelas 10 ini sudah menyiapkan bagaimana cita-cita setelah lulus dari Mandua Nganjuk. Yang diharapkan adalah semua siswa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan KBM yang profesional dengan melalui berbagai macam. Yang pertama adalah KBM dengan metode dan model pembelajaran terkini. Yang kedua adalah penugasan. Yang ketiga adalah ulangan harian, PAS dan PAT. Yang keempat ini mengikuti berbagai asesmen seperti AKM, AM, tryout dan lain-lain. Ini ya, jadi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Mandua Nganjuk ini beberapa diantaranya adalah 4 ini. Jadi mengikuti KBM tatap muka, ada penugasan, ada ulangan harian, kemudian nanti 1 semester ditutup dengan PAS juga PAT. Ada beberapa kegiatan yang lain juga. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan program non-akademik seperti ekstrakurikuler. Jadi Mandua Nganjuk itu nanti ada program ekstrakurikulernya. Ada banyak di Mandua Nganjuk, nanti di slide seterusnya ada pembahasan tersendiri. Yang keempat adalah bahwa penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam berbagai lomba akademik maupun non-akademik. Contohnya seperti Olimpiade, lomba pramuka, paskibra, drum band dan seterusnya. Ini tersedia di sini semuanya. Nah, yang perlu diketahui bahwa lulusan Mandua Nganjuk ini tidak disiapkan untuk kerja, tetapi untuk lanjut studi. Nah, ini yang harus dipahami betul oleh para siswa Mandua Nganjuk. Nah, ini nanti anak-anak kelas 10 itu akan melakukan kegiatan-kegiatan belajar yang terangkum di dalam muatan kurikulum Merdeka pada fase E kelas 10. Yang pertama adalah muatan belajar intrakurikuler, yaitu pembelajaran tatap muka.
Yang kedua adalah kokurikuler, yaitu P5 ya, pembelajaran proyek dan rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Nah, ini semua wajib dilakukan oleh siswa ya. Ada tatap muka KBM-nya, ada kegiatan proyeknya, kemudian mengikuti ekstrakurikuler, di mana di dalam sistem pengaturannya untuk intrakurikuler itu beban belajar memuat semua mata pelajaran yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian materi pembelajarannya, setiap mata pelajaran ini mengacu kepada CP atau capaian pembelajaran dan diatur dalam kegiatan reguler. Kalau kokurikuler itu pengaturannya adalah bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini mengacu kepada 8 tema ya. Tentunya tema itu disesuaikan dengan karakteristik dari madrasah itu sendiri. Kemudian ekstrakurikuler ini nanti harus dilakukan oleh para siswa, di mana satu ekstra yang wajib dilakukan adalah pramuka, yang lainnya pilihan. Boleh nanti memilih apa yang dibutuhkan sesuai dengan minat. Ini ya muatan kurikulum yang nanti akan dilakukan, dikerjakan oleh para siswa semuanya. Nah, selanjutnya untuk muatan mapel intrakurikuler. Nah, ini mapel-mapelnya seperti ini yang harus diketahui. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran agama Islam. Itu nanti ada mapel Al-Quran Hadis, mapel Akidah Akhlak, ada mapel Fikih, ada mapel SKI. Lalu yang kedua ada bahasa Arab, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Ilmu pengetahuan alam itu nanti ada fisika, kimia, biologi. Ilmu pengetahuan sosial itu ada ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Ada bahasa Inggris, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, informatika. Kemudian ada mulok. Muloknya itu adalah mapel-mapel keterampilan seperti tata busana, tata boga, multimedia, robotika. Ada ilmu qiraat, juga ada baca kitab kuning. Nah, sekian mapel pelajaran ini akan diberikan kepada siswa di fase E kelas 10, sehingga harus dipersiapkan sedini mungkin. Ya, nah ini semua wajib diikuti, di mana nanti kalian harus mengikuti pelajaran dengan nilai di atas KKM atau KTP-nya. Karena kalau di bawah KKM ini pasti tidak akan lulus alias tidak naik kelas. Nah, ini untuk jadwalnya. Kalau untuk tahun ajaran 2023-2024 tidak ada perubahan, maka nanti akan ditentukan yang pertama hari Senin sampai Kamis itu dimulai dari pukul 7 sampai 14.30. Hari Jumatnya adalah 7 sampai 11.15. Hari Sabtunya pukul 7 sampai jam 15. Ini ya, durasi waktu yang sangat panjang dan melelahkan yang harus kalian pahami sebelumnya, sehingga ketika kalian sudah siap itu nanti tidak akan mengalami kendala. Selanjutnya untuk jadwal KBM kokurikuler atau P5 itu nanti fleksibel. Artinya bisa dilakukan tiap minggu atau tiap bulan. Ya, yang jelas dalam 1 tahun itu nanti dibagi menjadi 3 tema. Menjadi 3 tema. Setiap tema nanti dilakukan selama 4 bulan. Satu temanya itu. Tema proyek namanya. Kemudian untuk jadwal KBM nanti dilaksanakan biasanya adalah hari Jumat, dimulai dari pukul 13 sampai 16. Setelah pukul 16 siswa itu wajib pulang, tidak boleh berada di madrasah. Nah, khusus untuk MA Plus keterampilan saya jelaskan, ini ada jurusan multimedia, tata boga, tata busana, robotika. Ini seluruh siswa boleh memilih salah satu. Jadi hanya boleh memilih salah satu. Ya, sehingga
Di dalam pemilihannya nanti perlu dipertimbangkan dari bakat, minat, dan arah tujuan sesudah lulus dari MAN 2 Nganjuk, gitu ya. Nah ini. Kemudian kelasnya bagaimana? Kelasnya adalah nanti dilakukan dengan sistem blok. Jadi misalkan kalian di kelas 10.1 ada yang memilih multimedia, ada yang memilih tata boga, tata busana, dan robotika. Itu nanti pada jam-jam yang sudah ditentukan, di hari tertentu, di jam tertentu, anak-anak tersebut akan mengumpul jadi satu dari seluruh kelas, ya, karena di dalam satu kelas bisa jadi pilihannya itu berbeda-beda. Nah, nanti jadwalnya sudah ditentukan dari madrasah, gitu ya. Untuk ekstrakurikuler, saya sampaikan di sini ada 11 ekstra. Ada pramuka, dakir, seni musik, jurnalis, olahraga, English Club, PMR, paskibraka, drum band, Arabic Club, dan majelis taklim. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kegiatan ekstra ini dilakukan setelah KBM berlangsung. Biasanya dilakukan di hari Jumat mulai pukul 13 sampai 16. Ya, sesudah itu anak wajib pulang, tidak boleh berada di lingkungan madrasah. Untuk syarat kenaikan kelas, ya, atau fase, ini yang harus diketahui betul-betul. Yang pertama adalah wajib menyelesaikan tugas-tugas semua mapel sebelum ujian akhir semester. Dipenuhi semuanya, entah itu ulangan harian, entah itu tugas, entah itu apa, itu semuanya harus selesai. Yang kedua adalah menyelesaikan setoran SKUA di kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Kemudian KTI di kelas 11 semester genap. Ini wajib selesai, tidak boleh nunggak. Yang C, wajib mengikuti kegiatan ujian akhir, baik PAS ataupun PAT. Yang keempat, tidak boleh memiliki nilai di bawah KKM atau KKTP-nya, ya. Yang kelima, memiliki nilai ekstrakurikuler minimal B. Jadi kalau ekstranya C ini berarti nanti tidak bisa naik. Yang ke F, memiliki perilaku yang baik dalam satu semester. Artinya tidak ada catatan negatif dari BK. Contohnya bolos, alfa tanpa keterangan, lebih dari 10 kali, berkelahi, merokok, narkoba, dan seterusnya. Nah ini, kalau ada catatan-catatan seperti itu, maka pasti akan mempengaruhi kenaikan dari kalian sendiri. Terakhir, saya sampaikan pantun. Ada air di daun talas, tidaklah basah ketika hujan. Janganlah jadi anak yang malas, nanti susah di dalam memahami pelajaran. Pohon palem ada di simpang 3, jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun di sini kita berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Selamat bergabung dengan MAN 2 Nganjuk. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu Guru yang ada di MAN 2 Nganjuk. Sekian, Zakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.